Bayangkan seorang wanita miskin dari desa terpencil di pinggiran hutan Jawa, yang tiap harinya hanya hidup dari panen kecil dan cibiran warga. Tapi tanpa sadar, ia menolong seekor harimau raksasa yang ternyata adalah penjaga gaib hutan ribuan tahun lamanya. Warga pun ketakutan, mengusir si petani miskin, bahkan ingin memburu harimau itu. Tapi apa yang terjadi setelahnya, membuat satu kampung bersimpuh menangis dan meminta ampun. Kira-kira, kalau kejadian ini terjadi di tempat kamu tinggal, apa kamu bakal ikut mengusir si wanita miskin itu? Tulis kotamu sekarang di komentar. Salam dari namamu di kotamu. Biar kita lihat siapa yang ikut menyimak kisah tak terduga ini. Di balik barisan hutan lebat yang menutupi lereng barat Gunung Arjuno, ada sebuah desa kecil bernama Wonorejo. Desa itu jarang tersentuh modernitas. Tak ada sinyal, tak ada gemerlap lampu kota. Tapi di balik kesunyian itu, tersimpan ratusan cerita turun-temurun, mistis dan melegenda, yang dibisikkan orang tua ke anak-anak saat malam menjelang. Salah satu cerita itu adalah tentang penjaga hutan yang tak boleh diganggu. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk reot beratap seng tua yang nyaris rubuh jika angin kencang menerpa. Di sanalah tinggal seorang wanita muda bernama Dini, petani sayur berusia 27 tahun. Rambutnya dikuncir seadanya, bajunya selalu sama tiap hari, dan tangannya penuh luka kecil karena cangkul, tanah, dan ilalang. Meski wajahnya cantik alami tanpa polesan, tak ada satupun lelaki desa yang benar-benar menghargainya. Karena bagi mereka, Dini adalah perempuan keras kepala yang tak tahu diuntung. Beberapa tahun lalu, Dini menolak lamaran Arwan, pemuda paling disegani karena kini menjadi kepala keamanan desa. Arwan bukan hanya berkuasa, tapi juga diam-diam berbahaya. Penolakan itu menghantam harga dirinya, dan sejak saat itu, dendam tumbuh di dadanya. Ia gunakan segala cara untuk menekan Dini, baik secara halus maupun terang-terangan. Mulai dari menyebar gosip murahan, hingga menghalangi dagangan Dini masuk ke pasar desa. Namun Dini bertahan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tak punya pilihan lain. Orang tuanya meninggal karena sakit tak lama setelah ia lulus SMP. Ia menolak ikut saudara jauhnya ke kota, dan memilih tinggal di gubuk warisan orang tuanya. Ia percaya, tanah tempatnya lahir adalah tanah yang harus dijaganya. Walau dijauhi, walau dihina, walau sering menangis dalam sunyi, Dini tidak pernah meninggalkan ladang dan hutan yang ia cintai. Tiap pagi, saat embun belum sepenuhnya hilang, Dini memikul keranjang bambu berisi cangkul, pisau kecil, dan bekal nasi bungkus. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak menuju ladang kecilnya di pinggiran hutan. Tak jarang ia harus melintasi semak yang tinggi dan menembus kabut tipis yang menyelimuti pohon-pohon jati dan pinus. Tapi hutan itu bukan tempat yang asing baginya. Justru di sana ia merasa lebih dihargai daripada di tengah warga. Di antara pepohonan tinggi dan aliran sungai kecil yang jernih, Dini sering berbicara sendiri. Kadang seolah berbicara dengan angin, kadang seolah menyapa burung atau dedaunan. Ia tidak gila. Ia hanya kesepian. Dan hutan adalah satu-satunya tempat yang tak menolaknya. Suatu pagi, setelah hujan deras malam sebelumnya, Dini menemukan beberapa tanaman tumpang sari miliknya tumbang. Ia tak marah. Ia hanya menghela napas dan mulai memperbaiki satu persatu dengan sabar. Namun saat ia tengah memungut daun kelor di dekat semak tinggi, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara, rintihan lemah. Bukan manusia, tapi juga bukan suara biasa. Seperti suara dari makhluk besar yang kesakitan. Awalnya Dini ragu. Ia ingin kabur. Tapi kakinya justru melangkah mendekat, menyibak semak perlahan. Ia tahu betul bahwa kawasan itu pernah jadi tempat perangkap pemburu liar. Dan entah kenapa, hatinya merasa ada yang tak beres. Semakin dekat suara itu, dada Dini berdegup semakin kencang. Napasnya tak beraturan. Tapi ia terus melangkah. Dan di sanalah ia melihatnya. Di balik semak belukar dan akar pohon besar yang melingkar seperti ular mati, seekor harimau raksasa terkapar. Badannya sebesar kerbau, bulunya keemasan dengan garis hitam tajam, dan matanya bukan buas, tapi lemah dan putus asa.
Kaki depannya terjerat kawat tajam berduri. Darah sudah mengering di bagian lukanya. Ia tak lagi mengaum. Ia hanya mengerang lirih, seolah menanti ajal. Dini terpaku. Tubuhnya gemetar. Tak pernah seumur hidupnya ia sedekat ini dengan harimau. Tapi ia juga tak bisa bergerak pergi. Tatapan harimau itu seperti meminta tolong. Ya Allah, ini cobaan atau ujian. Batinnya bergolak. Tangannya menggenggam keranjang erat. Ia bisa pergi. Ia bisa melapor ke warga. Tapi, warga pasti akan datang membawa tombak, kayu bakar, atau racun. Mereka tak akan menolong. Mereka hanya tahu satu hal, bunuh atau dibunuh. Dini menatap kawat yang membelit kaki harimau itu. Duri kawatnya menancap dalam. Satu sentuhan bisa membuat hewan itu meronta dan menyerangnya. Tapi hewan itu diam. Ia hanya menatap, dan matanya seolah berkata, "Aku percaya padamu." Dini menunduk, lalu perlahan membuka keranjang. Ia keluarkan pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong batang pisang. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia melangkah satu kaki ke depan, lalu satu lagi. "Maafkan aku kalau ini sakit," bisiknya lirih. "Aku cuma ingin bantu." Pisau kecil itu mulai memotong kawat secara perlahan. Setiap helai kawat butuh waktu. Dini terus mengusap keringat sambil sesekali bicara pelan, seperti menenangkan binatang yang sedang sekarat. Dan harimau itu tetap diam. Tak bergerak sedikit pun. Hanya sesekali mata kuningnya menatap langsung ke arah mata Dini, seolah menghafalkan wajah penyelamatnya. Setelah nyaris 15 menit, akhirnya kawat terakhir terlepas. Harimau itu tak langsung berdiri. Ia menunduk, lalu menjilat lukanya perlahan. Dini masih berdiri beberapa langkah di depannya. Ia tak berani bergerak. Tapi yang terjadi selanjutnya justru membuat air matanya jatuh. Harimau itu berdiri perlahan, lalu menundukkan kepala ke arah Dini. Seperti hormat, seperti ucapan terima kasih. Lalu ia berjalan pelan, masuk kembali ke semak belukar yang lebat, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Dini terdiam. Mulutnya tak mampu mengucap apa-apa. Tapi dadanya penuh rasa haru dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya harimau itu? Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah takdir seluruh desa Wonorejo. Dan dirinya akan menjadi pusat dari badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah Dini kembali dari hutan sore itu begitu berat. Sinar matahari mulai merunduk di balik pepohonan tinggi, menyisakan semburat jingga yang temaram. Keringat masih mengalir di pelipisnya, bukan karena lelah bercocok tanam seperti biasanya, tapi karena jantungnya belum sepenuhnya tenang sejak kejadian tadi. Jemarinya masih gemetar, dan pikirannya berputar tak karuan. Bagaimana mungkin seekor harimau sebesar itu tidak menyerangnya? Bahkan sebaliknya, tunduk seolah mengerti. Sepanjang jalan setapak menuju rumah, suara burung sore yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gema pertanyaan yang tak punya jawaban. Setiap langkah Dini menimbulkan bayangan samar di tanah, seperti membayang-bayangi langkahnya sendiri yang kini sudah melintasi batas antara nalar dan takdir. Sesampainya di gubuk, Dini duduk di beranda dengan napas terengah. Ia menatap langit yang mulai menggelap, lalu menengadah. Kalau ini cobaan dari MU, ya Allah, tolong beri aku kekuatan. Tapi kalau ini pertanda, aku takut. Aku benar-benar takut. Ia memejamkan mata dan memeluk lututnya. Dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena ia merasa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya kini tengah bergerak, dan ia adalah bagian dari pusarannya. Malam itu, mimpi Dini pun tak biasa. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi cahaya remang keemasan. Dari balik kabut, muncul seekor harimau dengan mata bercahaya, berjalan ke arahnya. Tapi yang mengejutkan, harimau itu berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Suaranya dalam, menggema di kepala Dini. "Kau sudah membebaskanku, tapi belenggu sesungguhnya belum lepas." Dini terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi punggungnya. Di luar,
Suara burung malam bersahutan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Keesokan paginya, Dini kembali ke ladang seperti biasa. Tapi kali ini ia membawa pisau tajam dan membawa bekal lebih banyak. Bukan untuk menanam, tapi untuk kembali ke lokasi harimau itu terperangkap. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan, apakah binatang itu masih hidup? Apakah ia benar-benar sudah pergi? Langkahnya cepat namun penuh waspada. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Tapi ada satu aroma asing yang ia kenali saat mendekati lokasi semalam. Bau darah. Dini mempercepat langkah, menyibak semak-semak dengan panik. Dan di sanalah ia menemukan. Jerat kawat itu masih tergeletak, berlumur darah kering. Tapi tak ada harimau. Hanya jejak kaki besar yang memanjang ke arah utara, menuju hutan yang lebih dalam. Ia berjongkok, menyentuh bekas jeratan itu. Matanya berkaca-kaca melihat luka yang ditinggalkan kawat berduri tersebut. Tapi yang lebih mengejutkan adalah benda kecil yang terjatuh tak jauh dari tempat itu. Sebuah liontin tua, berlapis tembaga, dengan simbol seperti mata harimau di tengahnya. Dini mengambil liontin itu dengan ragu. Ia tak pernah melihat liontin semacam itu. Terlalu berat untuk sekadar perhiasan biasa. Dan anehnya, saat ia menyentuhnya, ada aliran hangat menyusup dari telapak tangan hingga ke dada. Ini milik siapa? Gumamnya pelan. Apa ini milik pemburu? Atau milik harimau itu? Ia memasukkan liontin ke dalam kain kecil dan menyimpannya di keranjang. Lalu duduk bersandar pada pohon besar di dekat situ. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan menari. Dan entah kenapa, Dini merasa ia sedang diawasi. Tanpa suara, tanpa bayangan. Tapi hatinya tahu, ia tidak sendirian. Hari itu berlalu tanpa insiden. Tapi saat Dini kembali ke desa, suasana mulai berubah. Beberapa warga menatapnya curiga. Seorang ibu bahkan menarik anaknya menjauh saat Dini lewat. Ia mendengar bisikan-bisikan lirih yang menusuk seperti jarum. Itu Dini, katanya dia sering ke hutan, jangan-jangan dia yang bikin harimau itu datang. Dini hanya bisa menunduk. Tapi dalam hatinya, luka menganga. Ia belum bicara apa-apa soal harimau itu kepada siapapun. Tapi desas-desus sudah menyebar seperti api. Dan seperti biasa, orang-orang lebih mudah percaya pada ketakutan daripada kenyataan. Sore itu, Dini kembali memandangi liontin aneh itu di dalam kamarnya. Ia usap perlahan, lalu menyentuh simbol mata harimau di tengahnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut kamar bergoyang meski tak ada angin. Dini terperanjat, lalu berdiri. Dan saat itu, dari jendela belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata kuning menyala, menatap dari balik kegelapan. Namun kali ini bukan tatapan meminta tolong, melainkan tatapan yang menuntut janji. Tatapan yang membawa pesan. Aku sudah kau tolong, tapi dunia ini belum selesai menilai apa yang kau lakukan. Dini melangkah mundur. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya bukan lagi sekadar tentang ladang, pasar, dan kesendirian. Tapi tentang keputusan yang akan menentukan, apakah ia berani berdiri melawan ketakutan, atau kembali ditelan oleh kebencian dan prasangka yang dibungkus atas nama kebaikan warga. Dan di luar sana, sesuatu tengah bergerak. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak bisa dihentikan hanya dengan doa atau jerat besi. Sesuatu yang bahkan warga desa tak akan pernah siap menghadapinya. Pagi belum lama menyapa desa Wonorejo ketika suasana tenang mendadak berubah tegang. Di sudut ladang Pak Saman, seekor kambing ditemukan tak bernyawa, tergeletak dengan luka cakar besar di sisi tubuhnya. Di dekatnya, jejak kaki yang lebar dan dalam membekas jelas di tanah yang lembab sisa gerimis malam. Beberapa petani langsung menghambur keluar, meneriakkan nama satu sama lain. Suara ayam berkotek panik dan gonggongan anjing membuat pagi itu lebih gaduh dari biasanya. Jejak harimau. Ini harimau betulan. Teriak Pak Saman sambil menunjuk bekas jejak itu. Ia menelan ludah dan menoleh ke kiri kanan dengan wajah pucat. Tak lama, kerumunan kecil terbentuk,
Warga berdatangan, sebagian dengan sabit masih tergantung di pinggang, sebagian lain menggenggam pentungan. Dalam waktu tak sampai 1 jam, kabar itu sudah menyebar ke seluruh desa. Anak-anak dilarang keluar rumah, pintu-pintu ditutup lebih awal, bahkan beberapa ibu rumah tangga membakar kemenyan di sudut-sudut halaman, upaya terakhir mereka untuk mengusir aura jahat. Tapi yang lebih cepat dari suara gonggongan anjing adalah bisik-bisik penuh tudingan. Dini kan sering ke hutan sendirian. Jangan-jangan dia yang manggil harimau itu. Dia tuh aneh dari dulu. Mungkin dia pelihara makhluk itu. Satu demi satu lidah melengkung jahat, menjadikan Dini kambing hitam bahkan sebelum kebenaran terungkap. Warga tidak peduli apakah itu logis atau tidak. Yang mereka tahu, sejak Dini muncul dari hutan 3 hari lalu, desa jadi mencekam. Dan mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Di tengah kegaduhan itu, muncullah Arwan, dengan langkah tenang namun wajah penuh ambisi. Ia berdiri di tengah lapangan kecil depan balai desa, suara lantangnya memecah kerumunan. Kita tidak bisa diam. Ini bukan sekadar hewan buas biasa. Ini ancaman. Kita harus bertindak sebelum jatuh korban. Beberapa warga mengangguk, ikut terbakar ketakutan. Arwan melirik ke arah gubuk Dini dari kejauhan. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ini kesempatan yang ia tunggu sejak lama. Bukan sekadar untuk menunjukkan kuasa, tapi untuk menghancurkan Dini sekali lagi. Kali ini, di hadapan seluruh desa. Sementara itu, di dalam gubuknya, Dini duduk memeluk lutut. Dari balik jendela kecil, ia bisa mendengar suara teriakan warga, kabar tentang kambing yang mati, dan, yang paling menyayat hati, namanya disebut berulang-ulang dalam nada penuh curiga. Tangannya mencengkeram liontin aneh yang ia simpan di bawah kain. Benda itu terasa hangat. Atau mungkin itu hanya tangannya yang gemetar. Allah, bisiknya lirih, air mata menggenang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolong. Pagi itu, Dini tak pergi ke ladang. Ia tahu betul bahwa jejak-jejak yang ditemukan warga pasti berasal dari harimau yang ia tolong. Tapi ia juga tahu, jika ia bicara jujur, tak akan ada yang percaya. Warga sudah dikuasai oleh ketakutan. Dan dari pengalaman masa lalu, ia tahu, orang yang takut, bisa lebih kejam dari binatang buas. Sore harinya, Arwan datang mengetuk pintu rumah Dini. Tidak sendirian, ada 2 lelaki lain berdiri di belakangnya. Semua membawa wajah serius. Dini membuka pintu dengan tangan dingin. Dini, kami cuma mau bertanya. Ucap Arwan dengan nada yang pura-pura sopan. Kau sering ke hutan, kan? Lihat atau dengar apa belakangan ini? Dini menunduk. Ia ingin berkata jujur. Tapi ada sesuatu di sorot mata Arwan yang membuat lidahnya keluh. Ia tahu ini bukan sekadar tanya jawab. Ini interogasi berkedok perhatian. Tidak, aku cuma ke ladang. Seperti biasa. Jawabannya pendek, kaku. Arwan menyipitkan mata. Kalau begitu, jangan ke hutan dulu, ya, demi keselamatan. Dan, kalau kau tahu sesuatu, jangan simpan sendiri. Warga mulai resah. Dini hanya mengangguk pelan. Setelah mereka pergi, kakinya lemas. Ia bersandar ke dinding, berusaha menenangkan napas. Tapi hatinya tahu, ini baru permulaan. Malam pun datang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Desa itu biasanya ramai dengan suara cengkrik dan obrolan warga yang duduk di warung kopi. Tapi malam itu, sepi. Terlalu sepi. Hanya suara angin dan derit daun-daun kering yang jatuh perlahan dari ranting. Tiba-tiba, seekor ayam menjerit di kejauhan, disusul gonggongan anjing yang mendadak membisu. Dan saat itu juga, auman menggelegar dari arah hutan. Suara itu begitu kuat, seolah berasal dari dada bumi sendiri. Suara yang membuat setiap jendela ditutup, setiap lampu dimatikan, dan setiap doa dipanjatkan tergesa-gesa. Dini, yang duduk memeluk kain selimut, mendongak. Suara itu, dia kenal. Auman itu bukan sekadar suara hewan. Itu adalah panggilan, peringatan, dan mungkin juga permintaan.
Sementara warga bersembunyi di balik tembok dan pagar, Dini menatap keluar jendela. Jauh di batas hutan, samar-samar ia melihat bayangan besar bergerak. Tapi tidak mendekat. Hanya berdiri, diam. Ia tahu siapa itu. Dan untuk pertama kalinya, Dini merasakan campuran rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, bersalah, dan terhubung. Ia bukan lagi hanya seorang petani miskin yang dijauhi warga. Ia kini menjadi penghubung tak sengaja antara dua dunia yang sedang saling menilai. Namun ia sadar, jika auman itu terdengar lagi, semuanya bisa berubah. Dan ia tak yakin, apakah yang akan berubah itu akan membawa kebaikan atau kehancuran. Pagi belum benar-benar menyingsing ketika jeritan seorang ibu mengguncang seisi kampung. Kabar itu berlari lebih cepat dari embun yang menguap. Seekor sapi milik Pak Dharma ditemukan mati dengan bekas cakaran menganga di sisi lehernya. Tubuh binatang malang itu ditemukan di dekat pematang sawah, hanya 50 meter dari rumah warga. Bekas kaki besar, mirip cetakan telapak harimau, menghiasi tanah basah. Warga tak lagi sekadar takut. Mereka panik. Pintu rumah ditutup rapat, jendela dipalang. Anak-anak dilarang bermain di luar. Semua aktivitas desa lumpuh. Bahkan pasar yang biasanya ramai kini hanya dihuni pedagang yang sibuk berkemas. Beberapa di antara mereka memilih meninggalkan desa sementara. Aku lebih baik rugi daripada jadi santapan harimau, ujar salah satu ibu sambil menggandeng anaknya. Di tengah kekacauan itu, nama Dini kembali melayang. Tidak disebut keras, tapi dibisikkan dari mulut ke mulut. Sejak dia dari hutan itu, semuanya jadi kacau. Kalau bukan dia yang bawa harimau itu, siapa lagi? Tak perlu suara keras untuk menusuk. Pandangan tajam yang dilemparkan ke arahnya lebih dari cukup untuk melukai hati yang sudah rapuh sejak lama. Dini hanya bisa menunduk ketika lewat di depan warung. Bahkan orang yang dulu ramah kini berpura-pura tidak melihat. Hatinya remuk. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi siapa yang mau percaya pada petani miskin yang dianggap aneh? Bahkan jika ia mengaku telah menyelamatkan seekor harimau, mereka pasti akan menuduhnya lebih gila daripada yang mereka bayangkan. Menjelang malam, ketegangan mencapai puncaknya. Arwan memanggil pertemuan darurat di balai desa. Lelaki-lelaki bersenjata bambu runcing dan parang tumpul berkumpul. Arwan berdiri di depan mereka, bersuara lantang, penuh semangat yang tampak seperti amarah yang disamarkan. Kita tak bisa lagi berdiam diri. 2 ternak sudah jadi korban. Siapa tahu besok bukan ternak, tapi manusia. Kita harus bertindak sebelum ada yang tewas. Suaranya menggema, diiringi sorakan setuju dari beberapa warga. Lalu, dengan nada sedikit menekan, ia menambahkan, dan siapapun yang tahu asal-muasal kemunculan harimau itu, harus bicara sekarang. Jangan sampai menyesal nanti. Semua kepala menoleh pada satu titik. Pada Dini. Ia yang duduk di pojok balai desa dengan wajah lesu, merasakan puluhan tatapan membakar wajahnya. Dini? Panggil Arwan. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Kau tahu sesuatu? Katanya kau sering ke hutan. Jangan simpan sendiri. Dini berdiri perlahan. Seluruh tubuhnya terasa berat. Ia menatap wajah-wajah yang dulunya pernah tertawa bersamanya saat panen raya. Kini, tak ada satupun senyum yang tersisa. Ia membuka mulut, tapi tak satupun kata keluar. Tidak, aku tidak tahu, ucapnya akhirnya, pelan seperti angin tertiup pelan di sela jerami. Arwan mengepalkan tangan. Kalau begitu, jangan ikut campur. Dan kalau kau tahu sesuatu, lebih baik bicara sebelum keadaan makin buruk. Malam itu, langit begitu pekat, tak ada bintang, tak ada cahaya bulan. Seolah langit pun enggan ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Dan seperti yang ditakutkan, auman itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, lebih menggetarkan. Tanah seperti bergetar perlahan. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Beberapa bahkan melarikan diri tak tentu arah. Anak-anak menangis di pelukan ibunya. Lampu-lampu minyak padam satu persatu, seolah diterpa angin dingin dari dunia lain.
Warga yang siang tadi bersorak-sorai memegang bambu runcing kini bersembunyi di balik pintu. Bahkan Arwan tak terlihat batang hidungnya. Sementara di gubuk tuanya, Dini duduk memeluk lutut. Matanya menatap jendela yang bergoyang tertiup angin. Hatinya berdesir. Ia tahu, harimau itu tidak datang untuk memangsa. Tidak seperti binatang buas yang haus darah. Ia datang seperti penjaga. Seperti sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Tapi pesan itu tidak dipahami siapapun. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di belakang rumah. Seperti langkah kaki besar menyentuh tanah. Dini berdiri perlahan, mendekati jendela. Dan untuk ketiga kalinya, ia melihat mata kuning itu di balik semak. Tapi kali ini, bukan hanya sepasang. Ada 2 pasang. Lalu 3. Dini terkejut. Harimau yang ia tolong, tidak sendiri. Tapi tak satu pun dari mereka menyerang. Mereka hanya berdiri, diam, mengawasi. Seolah menunggu. Dini menelan ludah. Ia tahu ini bukan ancaman, tapi peringatan. Jika manusia terus melawan, sesuatu yang lebih besar bisa terjadi. Dan malam itu pun berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan dada. Tak ada korban. Tapi tak ada pula yang bisa tidur. Desa Wonorejo memasuki fase ketakutan yang lebih dalam. Bukan hanya takut pada harimau, tapi takut pada kenyataan bahwa mungkin, selama ini, merekalah yang telah memulai semuanya. Dini kembali menatap liontin yang tergantung di paku dinding. Ia merasa, jawaban dari semua ini, berawal dari benda itu. Tapi ia belum tahu caranya membuka semua tabir itu. Yang ia tahu, jika ia tetap diam, akan lebih banyak lagi yang hancur. Dan suara auman dari hutan malam itu adalah tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Fajar baru saja menjilat pucuk-pucuk bambu di tepian desa, ketika Arwan membuka rapat pintu rumahnya dengan wajah gelap. Sisa malam sebelumnya masih menggantung di udara. Suara auman dari dalam hutan belum sepenuhnya lenyap dari telinga warga. Tapi Arwan, tak seperti warga lain yang ketakutan dan memilih berdiam, malah bangkit lebih awal. Di dalam hatinya, ada dendam yang belum selesai, dan situasi ini adalah celah yang sempurna untuk menjatuhkan Dini tanpa perlu menyentuhnya langsung. Ia berdiri di tengah lapangan tanah merah desa, tangan kanan menggenggam tongkat kayu, sementara bibirnya tersenyum tipis menatap para lelaki desa yang satu persatu berdatangan, masih dalam raut wajah bingung dan resah. Beberapa membawa parang tua, lainnya hanya menggenggam bambu runcing yang baru mereka asah dini hari tadi. Semua dengar aku baik-baik. Suara Arwan lantang, menggema. Tadi malam adalah peringatan terakhir. Kita sudah terlalu lama diam. Ini bukan lagi tentang kambing atau sapi. Ini tentang martabat desa. Tentang keamanan anak-anak kita. Suara gemuruh setuju mulai terdengar, meski tak sekeras sebelumnya. Di balik sorakan mereka, tersimpan kegamangan yang tak bisa disembunyikan. Arwan melanjutkan, matanya menyipit. Dan aku yakin, semua ini ada kaitannya dengan seseorang. Seseorang yang lebih mengenal hutan dari kita semua. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Tatapan warga mulai melirik satu sama lain. Nama Dini kembali berputar di kepala mereka. Tapi tak ada yang berani menyebutkan. Arwan tak perlu menyuruh. Ia hanya mengarahkan narasi, dan warga mengisi sisanya. Siapkan perangkap. Kita akan menyisir batas hutan sore ini. Dan jika kita menemukan makhluk itu, kita tangkap. Hidup atau mati. Serunya, diiringi tepuk tangan yang terdengar setengah hati. Sementara itu, Dini mengintip dari balik tirai anyaman di jendela. Ia mendengar semua. Setiap kata. Setiap tuduhan yang terselip dalam retorika Arwan. Hatinya bergemuruh. Dadanya sesak oleh rasa cemas yang tak bisa diredam. Bukan untuk dirinya, tapi untuk makhluk yang pernah ia tolong. Ia tahu betul, harimau itu bukan sekadar hewan biasa. Cara ia menatap, cara ia diam berdiri di batas hutan, ada kecerdasan di sana. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar naluri liar. Dan kini, mereka akan diburu oleh orang-orang yang tak mengerti apa-apa selain rasa takut dan kemarahan. Sore pun menjelang. Seperti yang direncanakan,
Puluhan warga berkumpul membawa obor, senjata seadanya, dan semangat yang dibakar oleh ketakutan kolektif. Arwan berdiri di depan mereka dengan dada membusung. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Dalam pikirannya, ini bukan sekadar misi menangkap harimau. Ini adalah panggung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali desa ini. Mereka berjalan berbaris, menyusuri batas hutan dengan langkah berat. Bayangan pepohonan panjang mengiringi mereka, dan suara dedaunan yang digesek angin terdengar seperti bisikan peringatan. Namun tak satu pun dari mereka berhenti. Mereka terlanjur diliputi euforia ketegangan. Terlalu jauh untuk mundur. Di tempat lain, Dini berjalan sendirian. Diam-diam, ia menyusul rombongan dari sisi barat hutan. Ia tak membawa apa-apa, hanya liontin yang ia ikatkan di leher, tersembunyi di balik kerudungnya. Kakinya ringan tapi hatinya berat. Ia tahu ini bukan waktu untuk tinggal diam. Jika warga menemukan harimau itu lebih dulu, semua bisa berakhir dalam darah. Semakin dalam mereka masuk, semakin sunyi hutan terasa. Burung-burung tidak berkicau. Tak ada tupai yang meloncat. Bahkan serangga pun seolah berhenti bersuara. Arwan mulai menunjukkan kegelisahan. Tapi ia tak ingin tampak lemah di depan orang-orang yang sudah ia pimpin sejauh ini. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak, "Jejak! Di sini!" Semua mendekat. Dan benar saja, jejak kaki besar itu tampak jelas di atas tanah yang masih basah oleh embun. Arah jejak itu masuk lebih dalam ke dalam hutan. Tapi anehnya jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak keluar. Seolah makhluk itu masuk dan menghilang. Arwan memberi isyarat, dan rombongan mulai mengepung area sekitar. Tapi langkah mereka terganggu saat salah satu dari mereka tersandung sesuatu. Sebuah batu. Atau lebih tepatnya, sebuah susunan batu kecil yang ditata melingkar, dengan simbol aneh di tengahnya. "Apa ini, tempat sesajen?" tanya salah satu warga, suaranya bergetar. Arwan menepisnya. "Ini cuma jebakan orang pintar-pintaran. Kita cari harimaunya." Namun sebelum langkah mereka lanjut, suara keras terdengar dari balik semak. Gerar-rauh. Seketika semua orang terdiam. Dari balik kabut hutan yang mulai turun, muncul sosok harimau raksasa. Bulu keemasannya berkilau, matanya menyala kuning kehijauan, dan sorotnya langsung mengarah ke Arwan. Tapi anehnya, binatang itu tak langsung menyerang. Ia berdiri, diam, dengan dada tegap dan nafas teratur. Arwan terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Tangannya yang menggenggam tombak mulai gemetar. Semua warga mundur perlahan. Tapi tatapan harimau itu tidak berubah. Ia menatap satu titik, tepat ke arah Arwan. Namun yang terjadi kemudian mengejutkan semua orang. Harimau itu duduk. Ia menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat kembali. Seolah berkata, "Aku tak datang untuk menyerang, tapi aku tak akan lari." Salah satu warga menjatuhkan tombaknya. Yang lain mundur lebih jauh. Ketakutan berubah menjadi kebingungan. Mereka melihat makhluk yang selama ini ditakuti, tidak menunjukkan amarah. Justru menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Kendali. Arwan panik. Ia berusaha menyerukan perintah. "Tembak! Serang! Lempar batu!" Tapi tak ada yang bergerak. Bahkan suara dedaunan pun seperti ikut membisu. Dan pada saat itulah, Dini muncul dari balik semak. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keberanian. Ia berdiri di antara warga dan harimau, membuat semua orang terperangah. "Jangan sentuh dia," katanya pelan tapi tegas. "Kalau kalian memaksa, kalian bukan hanya akan kehilangan desa ini, tapi juga kemanusiaan kalian sendiri." Semua membisu. Arwan menatap Dini dengan wajah merah padam. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, harimau itu bangkit, menatap Dini, lalu berbalik, dan berjalan masuk ke dalam hutan. Tanpa mengaum, tanpa mengancam, tapi dengan langkah yang membuat bumi terasa bergema. Warga tertegun. Arwan gemetar. Dan Dini berdiri di tengah lingkaran hening itu,
dengan liontin di dadanya yang perlahan memancarkan cahaya samar. Sore itu, bukan harimau yang dikalahkan, tapi ego manusia. Dan untuk pertama kalinya, warga mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang lebih liar, binatang, atau kita? Sejak sore itu, suasana desa Wonorejo berubah aneh. Bukan damai, tapi hening. Hening yang menggantung dan membebani. Warga tak lagi lantang memaki Dini, tapi juga belum sepenuhnya menerima keberadaannya. Mereka tak tahu bagaimana harus bersikap. Harimau yang mereka kejar tak menyerang, bahkan menunjukkan sikap seperti makhluk berpikir. Dan Dini, si petani miskin yang selalu dianggap pembawa sial, berdiri di hadapan binatang itu seperti seorang duta dari dunia yang tak mereka pahami. Keesokan harinya, desa seolah menarik napas panjang. Langit mendung seperti menutupi rasa malu dan bingung yang tak terucapkan. Tak ada yang membahas kejadian kemarin secara langsung. Tapi bisikan-bisikan itu tetap ada. Di warung, di sumur, di belakang ladang. Arwan mengurung diri, tidak bicara pada siapapun sejak pulang dari hutan. Ia tahu sorot mata warga telah berubah. Bukan karena mereka percaya pada Dini, tapi karena mereka ragu padanya. Sementara itu, Dini kembali ke ladangnya seperti biasa. Tapi kini langkahnya lebih berat. Bukan karena takut, tapi karena beban yang entah datang dari mana. Harimau itu masih ada di sana. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Seperti ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Di dalam keranjang kecilnya, liontin itu masih disimpan. Tapi sejak pertemuan terakhir di hutan, liontin itu mulai terasa, bergetar. Bukan secara harfiah, melainkan seperti menyimpan gelombang halus yang kadang menghangatkan dada Dini saat disentuh. Seperti berbisik tanpa suara. Dan pagi itu, di saat ia sedang mencabuti rumput liar di ujung ladang, datanglah seseorang yang tak disangka. Seorang kakek tua, bertongkat, mengenakan surjan abu-abu dan blangkon lusuh. Ia berjalan pelan dari arah jalan setapak, seolah sudah tahu kemana arah tujuannya. "Permisi," ucap si kakek dengan suara berat tapi ramah. "Apa ini ladangnya Mbak Dini?" Dini berdiri, menyeka keringat dari kening. "Iya, Pak. Bapak siapa ya?" Kakek itu tersenyum. Matanya redup tapi jernih. "Namaku Mbah Nuraji. Aku datang dari desa Kaligede. Dulu aku tinggal di sini, sebelum desa ini berdiri di atas tanah penjaga." Dini mengernyit bingung. "Penjaga?" Mbah Nuraji mengangguk pelan. Ia duduk di batu besar dekat ladang lalu mengeluarkan gulungan kain tua dari dalam tasnya. Perlahan ia membuka kain itu, memperlihatkan lembaran kulit kayu dengan goresan aksara Jawa kuno. "Dulu, hutan di belakang sana bukan sekadar hutan," lanjutnya. "Ia adalah alas keramat, dijaga oleh satu makhluk pilihan yang muncul tiap beberapa abad. Bukan harimau biasa, tapi raja hutan yang punya ikatan dengan manusia terpilih. Orang dulu menyebutnya Lelono Rimba. Ia hanya muncul jika keseimbangan alam terganggu." Dini menatap gulungan itu dengan mata melebar. "Maksud Mbah, harimau yang selama ini muncul, itu Lelono Rimba?" "Bukan cuma muncul, Mbak Dini," ucap sang kakek serius. "Tapi dipanggil. Dan aku yakin, kaulah yang memanggilnya, dengan niat paling tulus yang bisa dirasakan oleh alam." Dini tercekat. Tangannya refleks meraih liontin yang tersembunyi di balik kerudung. "Saya tak tahu apa-apa, Mbah. Saya cuma menolong karena kasihan. Saya tak bisa tinggal diam melihat makhluk terluka begitu." Mbah Nuraji tersenyum lembut. "Dan justru karena itu, alam memilihmu. Lelono Rimba tidak akan mendekati manusia sembarangan. Tapi dia menunduk di hadapanmu. Itu pertanda. Dan liontin yang kau bawa, itu bukan perhiasan biasa. Itu lambang penjaga. Dulu, hanya dukun adat yang menyimpannya. Tapi puluhan tahun lalu, penjaga terakhir hilang saat desa ini digusur dan dibangun dari reruntuhan hutan. Sejak itu, liontin itu tak pernah ditemukan." Dini menatap liontin itu dengan tatapan berbeda. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya. Ia ingat betul, liontin itu tergeletak di tanah tak jauh dari jeratan harimau dulu.
Seolah memang sengaja ditinggalkan untuknya. Kalau begitu, kenapa semua ini terjadi, Mbah? Bisiknya lirih. Kenapa harimau itu muncul sekarang, saat aku sudah dijauhi semua orang, saat desa dalam ketakutan? Mbah Nuraji menatap Dini dengan pandangan dalam. Karena desa ini telah lupa. Lupa caranya bersyukur. Lupa pada keseimbangan. Pohon ditebang sembarangan. Tanah digali untuk batu. Sungai diracuni pestisida. Alam marah, tapi diam. Dan lelono rimba hanya datang jika batas kesabaran dilampaui. Dini tercekat. Semua kejadian belakangan ini terangkai jelas dalam kepalanya. Auman malam, kematian ternak, kabut yang turun tebal, dan harimau yang tak pernah menyerang, tapi selalu menjaga jarak. Maka kau harus memilih, Dini. Suara Mbah Nuraji mengeras, tapi tetap tenang. Kau bisa biarkan desa ini mengusirmu, atau kau berdiri di antara dua dunia, manusia dan rimba. Kau bukan hanya penolong harimau. Kau adalah penengah. Jika kau mundur, kekacauan akan berlanjut. Tapi jika kau tetap di jalur ini, mungkin desa bisa diselamatkan. Dini menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia hanya seorang petani miskin yang bahkan tak punya cukup uang untuk memperbaiki atap rumahnya. Tapi hari ini, dunia menuntutnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebelum beranjak, Mbah Nuraji menyerahkan sebuah batu kecil berbentuk oval berwarna hitam mengilat. Ini batu penanda, katanya. Kalau kau ingin berbicara dengan lelono rimba, letakkan batu ini di batu bundar di tengah hutan, lalu bisikan niatmu. Tapi ingat, hanya yang benar-benar tulus yang bisa terdengar. Dini menggenggam batu itu dengan hati bergetar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang ia tahu, hidupnya tak lagi sama. Dan kini, bukan hanya keselamatannya yang dipertaruhkan, tapi masa depan seluruh desa yang belum pernah benar-benar mengenalnya. Langit mendung makin kelabu. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan jauh di dalam hutan, terdengar lagi suara, bukan auman, tapi desir nafas besar yang seperti bisikan alam, menanti keputusan manusia. Angin dari arah hutan hari itu membawa aroma tanah basah dan daun kering yang menggumpal. Tapi di antara sejuknya udara pagi, ada getaran aneh yang dirasakan warga Wonorejo, gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Seolah seluruh alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dibendung dengan pagar bambu, atau dijinakkan dengan doa-doa panik. Dini duduk di atas batu di ladangnya. Tangan kirinya menggenggam batu hitam pemberian Mbah Nuraji. Di pangkuannya, liontin matahari mau tergantung lesu, tapi sinarnya masih berdenyut samar, seperti jantung kedua yang ikut berdetak bersamanya. Semalam ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah harimau itu muncul, bukan dalam bentuk ancaman, tapi seperti memanggil, menanti ia datang ke tengah hutan. Seolah ada ikatan batin yang belum diselesaikan. Ia tahu waktunya sudah dekat. Ia sudah terlalu lama diam, terlalu lama membiarkan desa terus hidup dalam kebencian yang mereka ciptakan sendiri. Ia harus memilih, dan kali ini, ia memilih berdiri di antara dua dunia, seperti pesan sang kakek. Siang itu, awan mulai menggulung di atas Wonorejo. Bukan awan hujan biasa, warnanya gelap pekat, seolah langit sendiri ingin mengucapkan sesuatu. Warga mulai panik. Tanpa peringatan, angin kencang menyapu desa, menjatuhkan jemuran, menggoyang pohon, bahkan menghempas atap rumah Pak Darto. Tapi yang membuat semua orang benar-benar ketakutan bukan itu. Dari arah timur hutan, perlahan, kabut putih tebal merayap masuk ke area sawah, membungkus seluruh pematang, menutupi pandangan hingga tak lebih dari 3 meter ke depan. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia berjalan seperti makhluk hidup, menyapu rumah satu persatu, meninggalkan keheningan di belakangnya. Dan di balik kabut, terdengar auman, panjang, dalam, menggema seakan berasal dari perut bumi. Beberapa warga mulai melarikan diri ke balai desa. Anak-anak menangis keras, ayam-ayam beterbangan liar, dan anjing-anjing menggonggong seperti kehilangan arah. Arwan, yang sejak beberapa hari bungkam di rumah, akhirnya muncul,
memegang obor dan berteriak agar warga tidak panik. Tenang, kita harus tetap di tempat. Jangan lari kemana-mana. Semua ke balai desa. Tapi suara Arwan tenggelam oleh deru angin yang semakin liar. Dari arah ladang, pohon-pohon pisang patah sendiri, seperti diinjak oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan lalu, dari tengah kabut itu, muncul sosok besar. Harimau itu bukan sendiri. Ada 2 ekor lain di belakangnya, lebih kecil, tapi sama gagah. Mereka tidak mengaum, tidak mengejar. Mereka hanya berjalan pelan, mendekati pusat desa, seperti hendak menuntut balas atas dosa-dosa manusia. Warga menjerit, beberapa pingsan. Tapi harimau-harimau itu tetap tenang, hanya menatap. Dan lalu, dari arah berlawanan, Dini muncul. Ia berjalan pelan dari ladangnya. Baju kerjanya masih kotor tanah, tapi tubuhnya tegap. Batu hitam dalam genggaman kirinya. Liontin tergantung di dadanya. Ia melangkah masuk ke dalam kabut, tanpa ragu, tanpa takut. Warga membelalak. Arwan berusaha mencegah. Dini, jangan. Kamu bisa mati. Tapi Dini tak berhenti. Ia berdiri hanya 5 meter di depan harimau terbesar, lalu berlutut. Ia letakkan batu hitam itu di atas tanah, di tengah jejak kaki binatang itu, lalu memejamkan mata. Di tengah keheningan, ia berbisik. Aku mengerti sekarang, maafkan manusia. Maafkan kami yang serakah, yang lupa menjaga. Tapi jangan sakiti mereka. Aku mohon. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kabut berhenti bergerak. Angin mendadak reda. Daun-daun yang tadinya beterbangan, perlahan jatuh diam ke tanah. Suara binatang lenyap. Waktu, seperti berhenti sesaat. Harimau itu melangkah mendekat. Hanya 1 langkah dari Dini. Lalu duduk, menatap, dan menunduk. Mata Dini berkaca-kaca. Ia tahu makhluk itu paham. Tapi sebelum ia sempat menarik napas lega, Arwan berteriak, "Jangan dipercaya. Itu cuma trik. Bunuh dia." Ia lemparkan tombak ke arah harimau. Tombak itu melesat cepat. Dan detik itu juga segala sesuatu berubah. Harimau yang duduk bangkit dalam satu hentakan. Matanya berubah merah. Ia mengaum begitu keras, hingga tanah berguncang. Dari sekeliling hutan, terdengar raungan lainnya. Lebih banyak, lebih dalam. Pohon-pohon bergoyang seperti diterpa badai. Batu-batu di pinggir sungai melompat dari tempatnya. Bahkan balai desa yang berdiri kokoh mulai retak. Warga panik. Teriakan memenuhi udara. Semua lari kocar-kacir, menjatuhkan barang-barang. Anak-anak digendong sembarangan. Dan langit semakin gelap seperti malam yang dipaksakan hadir. Namun di tengah kepanikan itu, Dini berdiri. Ia memeluk harimau itu. Menempelkan kepalanya di bulu dadanya yang hangat. Maaf, aku tahu mereka salah. Tapi aku mohon, cukup aku yang hadapi. Jangan sakiti mereka. Harimau itu mengerang pelan. Napasnya berat. Tapi perlahan, matanya kembali tenang. Dari balik tubuhnya, muncullah sinar keemasan yang menyelimuti Dini dan makhluk itu. Sinar itu naik ke langit. Lalu perlahan memudar. Auman terakhir terdengar. Tapi kali ini bukan auman kemarahan. Tapi auman perpisahan. Dan kabut pun mulai surut. Satu persatu, harimau kembali masuk ke dalam hutan. Langkah mereka hening. Tapi menyisakan luka di tanah, di pohon-pohon, dan di hati manusia yang baru menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran yang mereka undang sendiri. Dini jatuh terduduk. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Karena ia tahu, ia telah melepas satu-satunya makhluk yang mengerti hatinya, kembali ke dunia yang tak bisa ia jangkau. Dan desa Wonorejo, ia baru saja selamat. Tapi bukan karena kekuatan, bukan karena senjata, bukan karena kepala desa, tapi karena satu orang, yang memilih berani ketika yang lain memilih membenci. Kabut telah surut. Langit mulai membuka celahnya perlahan, menyisakan sinar matahari yang pucat namun hangat,
seperti memberi kesempatan kepada bumi untuk menarik napas. Wonorejo yang semula diliputi teriakan dan kepanikan kini seperti kampung yang baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Daun-daun berserakan, genteng-genteng rumah miring, dan wajah-wajah yang sebelumnya penuh prasangka kini tergantikan oleh ekspresi syok, bingung, dan, yang paling nyata, penyesalan. Di tengah lapangan yang masih berlumpur dan berbekas jejak kaki besar itu, Dini duduk terdiam. Bajunya kotor, rambutnya basah oleh embun dan keringat, tapi tubuhnya masih tegap, walau jiwanya terasa kosong. Sejak auman terakhir lelono rimba menggema, dan sinar keemasan perlahan memudar ke langit, Dini belum mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke arah batas hutan, tempat sang penjaga menghilang perlahan tanpa jejak, tanpa pamit, tapi meninggalkan bekas dalam yang tak akan pernah bisa dihapus. Tak butuh waktu lama sampai warga satu persatu mulai mendekat. Tak ada lagi suara tinggi, tak ada lagi tudingan. Hanya langkah-langkah pelan, dan wajah-wajah yang tampak kalah oleh perasaan bersalah. Yang pertama berani bicara adalah Pak Dharma, lelaki sepuh yang dulu ikut memprovokasi Arwan untuk memburu harimau. Ia melangkah maju dengan tangan gemetar, topi capingnya dilepas, dan tubuhnya sedikit membungkuk. "Dini, maafkan kami." Suaranya serak. Kami buta. Kami cuma takut. Tapi kami lupa. Siapa yang selama ini kami sakiti?" Dini menoleh perlahan. Matanya basah. Ia tak menjawab. Hanya mengangguk kecil. Tapi anggukan itu cukup membuat Pak Dharma menunduk lebih dalam. Dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Lalu datang Bu Sarti, ibu penjual sayur yang dulu pernah menarik anaknya menjauh saat Dini lewat. Kini ia justru membawa anaknya itu mendekat, mendorong perlahan ke arah Dini. "Anakku bilang, dia ingin bilang terima kasih, karena kamu lindungi desa ini," ucap Bu Sarti sambil terbata. "Dan aku salah besar menanamkan ketakutan padanya tentang kamu." Anak kecil itu, yang mungkin belum paham apa yang sedang terjadi sepenuhnya, menyodorkan bunga liar kecil yang ia petik di sepanjang jalan. Dini menerimanya dengan senyum yang samar. Tapi senyum itu menembus jantung semua yang menyaksikan. Satu demi satu, warga mulai mengelilingi Dini. Tak ada seremonial, tak ada upacara. Tapi atmosfernya lebih dalam dari semua perayaan panen yang pernah mereka lakukan. Mereka sadar, Dini bukan sekadar warga yang mereka jauhi. Ia adalah pengingat bahwa kadang yang mereka anggap lemah, hina, dan tak berarti, justru yang paling kuat menahan beban yang seharusnya dipikul bersama. Lalu, dari kejauhan, langkah berat terdengar. Langkah yang mereka kenali. Langkah Arwan. Ia datang sendiri, tanpa pendamping, tanpa tongkat atau atribut keamanan. Bajunya masih berlumur lumpur. Matanya merah dan wajahnya kusam. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi nada tinggi. Ia berdiri di hadapan Dini, mematung sejenak, lalu perlahan, berlutut. "Dini." Suaranya nyaris tak terdengar. Aku telah jadi manusia paling angkuh dan paling bodoh di desa ini. Aku pakai kekuasaanku untuk menjatuhkanmu. Aku ciptakan ketakutan supaya semua percaya padaku. Tapi aku lupa, kekuatan yang paling sejati bukan pada siapa yang bicara paling keras, tapi siapa yang berani berdiri meski semua orang menjauh. Tangannya yang gemetar merogoh saku bajunya. Ia keluarkan gelang kayu tua, gelang yang dulu pernah ia berikan ke Dini sewaktu kecil, sebelum hubungan mereka hancur karena penolakannya yang dulu. "Aku simpan ini, bukan karena cinta, tapi karena dendam. Tapi sekarang, biar aku kembalikan. Karena aku sadar, yang salah itu aku. Dan kamu lebih dari sekadar petani miskin." Dini menatap gelang itu lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi tak ada kebencian di sana. Ia hanya berkata pelan, "Dendam dan cinta kadang sama-sama menyakitkan, kalau tak diberi ruang untuk sembuh." Arwan terdiam. Dan semua warga yang menyaksikan pun ikut menunduk. Mereka tahu, ini bukan soal harimau lagi. Ini soal manusia yang akhirnya belajar mengakui kesalahan. Tentang ego yang akhirnya dikalahkan oleh hati. Di hari itu juga,
Warga bersama-sama membetulkan kembali rumah Dini yang selama ini tak terurus. Beberapa lelaki mengganti atapnya. Ibu-ibu membersihkan lantai dan dapurnya. Bahkan anak-anak datang membawa mainan untuk diberikan, seolah ingin mengatakan, "Jangan pergi, Mbak Dini. Kami butuh kamu." Namun yang paling menyentuh adalah ketika warga, atas permintaan Dini, bersama-sama berjalan menuju hutan, membawa persembahan hasil bumi, padi, sayur, air dari sumber mata air, dan bunga liar. Mereka menaruhnya di batas hutan, tepat di tempat Dini terakhir melihat harimau itu berdiri. Tak ada ritual megah, hanya doa dalam hati. "Terima kasih," bisik Dini dalam hati. "Aku tak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi kamu sudah menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami tak layak diselamatkan." Mereka menunduk lama di sana. Tak ada suara, hanya desir angin hutan yang pelan. Dan sekejap, seperti ilusi, terdengar langkah berat dari kejauhan. Tapi tak ada satupun makhluk muncul. Yang ada hanya keheningan, yang kali ini, bukan karena takut, tapi karena damai. Warga desa Wonorejo akhirnya belajar. Belajar bahwa musuh sejati bukan harimau, bukan Dini, bukan kabut, tapi diri mereka sendiri, yang terlalu mudah menilai, terlalu cepat menyalahkan, dan terlalu pelit memberi ruang untuk mengerti. Dan di tengah pemahaman itu, Dini berdiri tegak, bukan lagi sebagai gadis miskin yang tinggal di pinggir hutan, tapi sebagai jembatan antara manusia dan alam yang telah terlalu lama mereka lupakan. Langit Wonorejo kembali membiru setelah berhari-hari muram diselimuti kabut dan kecemasan. Tapi walau sinarnya terang, rasa damai yang mulai tumbuh di hati warga belum sepenuhnya menyembuhkan luka-luka batin yang terbentuk sejak peristiwa itu. Desa ini memang selamat, namun seperti tanah yang habis digali, butuh waktu lama untuk bisa kembali subur. Dan bagi Dini, kedamaian itu belum benar-benar datang. Ia masih merasa ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang belum selesai. Ia merasakan ikatan tak kasat mata antara dirinya dan harimau itu belum putus sepenuhnya. Setiap malam, ketika angin berembus melewati jendela bambunya, ia mendengar gema samar, bukan suara, tapi rasa. Dan itu membuat jantungnya berdegup aneh, seolah dirinya dipanggil untuk datang, sekali lagi. Hari itu, Dini mengambil keputusan. Ia mengenakan kain coklat lusuh milik ibunya, mengikat rambutnya, dan memasukkan liontin serta batu hitam ke dalam kantong kecil. Ia tak memberitahu siapapun, tak ingin mengundang kekhawatiran. Tapi ia tahu kemana arah langkahnya, kembali ke tengah hutan, ke tempat di mana semua ini bermula. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak yang makin jarang dilewati manusia. Semak-semak merapat, ilalang tinggi menyentuh pundaknya. Tapi tak satu pun menakutinya. Bahkan ketika kabut tipis mulai menyelimuti jalur yang ia lalui, ia terus melangkah. Kakinya seolah tahu arah, meski pikirannya penuh pertanyaan. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi batu-batu besar berbentuk lingkaran, seolah tempat itu dulu dipakai untuk sesuatu yang sakral. Di tengahnya, ada satu batu bundar lebar dengan permukaan halus, nyaris seperti meja batu. Dan Dini tahu inilah tempatnya. Ia berdiri di depan batu itu. Lalu dengan hikmat, ia meletakkan batu hitam pemberian Mbah Nuraji di atasnya, tepat di tengah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena getaran emosi yang mulai mengalir deras. Lalu, ia meletakkan liontin di samping batu, dan memejamkan mata. Hening. Tak ada angin. Tak ada suara. Lalu Dini berbisik pelan, dengan suara yang nyaris patah-patah karena dada yang sesak. "Jika ini memang waktunya berpisah, aku mohon biarkan aku melepasmu dengan benar. Dengan hormat. Karena aku tahu, kamu bukan hanya harimau. Kamu adalah penjaga yang aku sakiti tanpa sengaja. Dan aku hanya manusia yang terlalu kecil untuk memahami besarnya peranmu." Air matanya jatuh satu persatu, mengalir tanpa suara. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, tanah di bawahnya bergetar pelan. Daun-daun di pepohonan mulai berdesir. Suara lirih seperti denting bambu bertabrakan terdengar dari segala arah.
Dini membuka matanya perlahan. Dan di hadapannya, ia berdiri lagi. Lelono Rimba. Namun kini, sosoknya tak lagi seperti harimau biasa. Di sekeliling tubuhnya, ada cahaya samar keemasan. Matanya tak lagi sepenuhnya kuning, tapi seperti memantulkan langit. Ia tampak lebih besar, lebih anggun, lebih tenang. Dini tercekat. Air matanya pecah. Ia ingin bersujud, tapi harimau itu melangkah pelan dan mendekat. Dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Bukan sebagai binatang, tapi seperti raja yang berpamitan. Di balik tubuh besar itu, perlahan mulai muncul siluet-siluet harimau lain, dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka tidak datang dari dunia ini. Bentuk mereka sedikit tembus cahaya, seolah berasal dari waktu yang berbeda. Mereka semua mengelilingi tempat itu, hening, hikmat, menghormati. Dan di tengah-tengah itu, Dini diminta berdiri di atas batu bundar. Entah bagaimana, ia tahu harus mengikuti. Ia naik pelan, dan saat ia berdiri di atasnya, liontin di pinggangnya mulai menyala perlahan. Batu hitam memancarkan cahaya biru. Lalu, Lelono Rimba mengangkat kepala. Ia mengaum, pelan, panjang, dalam, seperti lagu perpisahan. Dan semua harimau lain mengikutinya. Suara itu menggema ke seluruh penjuru hutan, bahkan hingga ke ujung desa. Warga yang mendengarnya spontan berdiri dari tempat masing-masing. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi dada mereka bergetar. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kembali ke tengah hutan, setelah auman terakhir berhenti, satu persatu siluet harimau itu mulai menghilang perlahan, menyatu dengan angin, dengan tanah, dengan cahaya langit. Dan akhirnya, Lelono Rimba pun berjalan mundur perlahan. Ia menatap Dini lama, sangat lama. Lalu dengan satu gerakan kecil, ia menunduk sekali lagi, dan menghilang di balik kabut emas yang berputar naik ke langit, membawa serta cahaya dari liontin dan batu hitam. Dini berdiri mematung. Dingin, sepi, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang hangat. Nang. Ia tahu, ini bukan perpisahan biasa. Ini adalah penutupan siklus, seperti malam yang akhirnya reda oleh pagi. Langkah pulangnya seperti mimpi. Jalan terasa lebih lapang. Semak terasa lebih ramah. Bahkan burung-burung mulai berkicau dari kejauhan. Dan saat ia mendekati desa, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Seluruh warga telah menunggunya di depan balai desa. Tak ada yang bicara, tapi mereka berdiri memberi jalan. Menatapnya, bukan lagi dengan rasa kasihan, bukan juga takut, tapi hormat. Mereka tak tahu apa yang terjadi di hutan. Tapi mereka tahu, Dini telah membawa pulang sesuatu yang lebih penting dari keselamatan. Ia membawa pulang pengampunan. Pak Dharma yang paling depan menyeka matanya. Kami semua merasakan sesuatu tadi. Hutan terasa berbeda. Udara berubah. Dan aku tahu, itu semua karena kamu. Dini hanya menunduk. Matanya masih basah. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya ringan. Wonorejo tidak lagi sama. Dan Dini tidak lagi sendiri. Ia telah menunaikan tugasnya. Bukan sebagai pemilik liontin, tapi sebagai manusia yang bersedia mendengar panggilan yang bahkan tak terdengar oleh telinga siapapun. Dan di langit atas desa yang mulai menghangat, seekor elang terbang melintas, membentuk lingkaran besar, seolah memberi salam dari langit kepada bumi, bahwa penjaga telah kembali ke tempatnya. Dan manusia akhirnya belajar tunduk, bukan karena takut, tapi karena cinta. Seminggu telah berlalu sejak sinar keemasan di tengah hutan perlahan sirna, menandai berakhirnya kehadiran sang penjaga rimba. Tapi bagi desa Wonorejo, waktu seakan berjalan dalam irama yang baru. Suasana desa yang dahulu tegang, penuh bisik-bisik ketakutan dan prasangka, kini berubah menjadi tenang, penuh senyum malu, dan semangat memperbaiki. Bagi warga, terutama mereka yang paling lantang menyalahkan Dini, minggu itu adalah waktu yang membuka mata dan menyayat hati. Tak ada yang menyangka, gadis petani yang dulu mereka pandang sebelah mata,
justru menjadi penghubung antara manusia dan alam yang telah lama mereka eksploitasi. Dan sekarang, meski harimau itu telah menghilang tanpa jejak, bayangannya masih tertinggal dalam hati tiap orang, bukan sebagai teror, tapi sebagai guru yang diam-diam mendidik. Pagi itu, suara cangkul menggali tanah kembali terdengar dari ladang. Tapi yang mencangkul bukan hanya Dini seperti biasa. Kini, para lelaki desa ikut serta. Mereka bukan hanya membantu memperluas kebun Dini, tapi juga mengganti sebagian ladang mereka menjadi ruang konservasi kecil. Di sana, anak-anak diberi pelajaran tentang siklus tanah, pentingnya menjaga hutan, dan bagaimana makhluk hidup yang dulu dianggap musuh bisa jadi penyelamat. Pak Dharma bahkan membuat papan besar di pintu masuk desa bertuliskan, "Selamat datang di Wonorejo, kampung penjaga hutan dan kebaikan." Warga lain menambahkan lukisan sederhana seekor harimau dan perempuan berkerudung berdiri berdampingan. Wajah Dini dilukis tanpa kata, tapi penuh hormat. Bahkan ibu-ibu pengajian yang dulu menjauhkan anak-anak dari Dini, kini justru mengundang Dini untuk berbagi cerita dan pelajaran tentang hubungan manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Dini sendiri menanggapi perubahan itu dengan hati yang masih berhati-hati. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, perubahan sejati butuh waktu, bukan sekadar permintaan maaf. Namun setiap hari, saat melihat anak-anak membawa bibit pohon dan menanam di sekitar hutan, ia mulai percaya bahwa luka di hati manusia bisa sembuh jika disiram dengan kesadaran dan niat tulus. Arwan, yang sempat menghilang beberapa hari setelah kejadian di hutan, akhirnya muncul kembali. Tapi bukan sebagai aparat desa. Ia datang tanpa jabatan, tanpa pakaian resmi, tanpa suara keras. Ia hanya membawa 2 tangan kosong dan selembar kertas lusuh yang ia tulis sendiri. Pengunduran diri dari jabatan keamanan desa. Di hadapan warga, Arwan membacakan isi surat itu dengan suara bergetar. Ia mengakui semua kesalahannya, dari memanipulasi ketakutan warga, menyebar kebencian terhadap Dini, hingga upayanya melukai makhluk yang ternyata justru menyelamatkan mereka semua. "Aku tak pantas memimpin," katanya lirih, "karena aku bahkan gagal memimpin diriku sendiri." Tak ada yang bertepuk tangan, tapi tak ada pula yang mencemooh. Semua hanya diam. Hening. Tapi dalam hening itu, semua orang tahu, inilah bentuk paling jujur dari penyesalan. Dini mendekat setelah acara itu selesai. Ia tak banyak berkata-kata. Ia hanya menatap Arwan lama, lalu menepuk pundaknya pelan. "Kamu memang salah, tapi kamu tidak terlambat untuk berubah." Kalimat itu, bagi Arwan, lebih dari cukup. Lebih menampar daripada semua cemoohan yang mungkin pernah ia dengar. Dan untuk pertama kalinya, ia menunduk dengan tulus, bukan karena malu, tapi karena lega. Beberapa hari kemudian, Dini diajak ke kota oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mendengar kabar kejadian luar biasa di Wonorejo. Mereka ingin Dini menjadi pembicara di forum konservasi hutan. Tapi Dini menolak dengan lembut. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia tahu, tempatnya adalah di desa, di ladang, di batas hutan, di mana cerita itu benar-benar dimulai. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar dinas membantu membangun cagar alam kecil di sekitar hutan Wonorejo. Bukan untuk pariwisata, tapi untuk pemulihan. Untuk burung-burung yang kehilangan sarang. Untuk pohon yang nyaris punah. Untuk binatang yang selama ini hanya dilihat sebagai ancaman, bukan saudara dalam ciptaan. Usulan itu dikabulkan. Dan cagar alam itu kemudian dinamai oleh warga dengan sebutan Rimba Dini. Tempat damai sang penjaga dan perempuan pemberani. Nama itu tak pernah diminta oleh Dini, tapi diberi oleh mereka yang akhirnya menyadari bahwa keberanian bukan tentang siapa yang paling lantang bersuara, melainkan siapa yang tetap berdiri meski disalahkan, tetap lembut meski dihina, dan tetap menolong, meski dunia menuduh. Hari-hari di Wonorejo pun berjalan dalam damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tak ada lagi pemburuan liar. Tak ada lagi pembakaran ladang sembarangan. Dan setiap malam bulan purnama, warga berkumpul di pinggir hutan, menyalakan lilin, dan mendoakan penjaga rimba yang telah mengubah hidup mereka. Tanpa sepatah kata, tanpa cakar, tanpa taring berdarah, hanya dengan tatapan,
dan pengorbanan yang tak banyak manusia bisa lakukan. Dini duduk di beranda rumahnya yang sudah direnovasi bersama warga. Di tangannya, liontin tua itu masih tergantung, meski sinarnya kini meredup. Ia tahu, fungsinya telah selesai. Tapi kenangannya akan terus ada. Dan malam itu, ketika angin sepoi menyentuh wajahnya, ia tersenyum kecil. Karena ia mendengar sesuatu yang tidak semua orang bisa dengar. Suara langkah pelan, dari dalam hutan, lalu hilang bersama desir dedaunan. Tapi kali ini bukan panggilan, melainkan salam perpisahan. Salam dari penjaga, kepada manusia yang akhirnya belajar menjaga.